jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita beribadah secara virtual pada tanggal 17 Januari 2021. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 100. Mari kita berdiri memulai ibadah kita. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, keraguan adalah sesuatu yang dialami oleh hampir setiap orang di titik-titik tertentu dalam hidupnya. Namun hal ini merupakan sesuatu yang tidak selalunya ditangani dengan baik oleh kita. Banyak di antara kita yang terbuai dengan kata-kata jangan meragukan, percaya saja. Akibatnya kita tidak menuntaskan keraguan. Keraguan yang tidak dituntaskan ini cenderung untuk muncul dalam bentuk yang sangat mematikan. Apa yang kita butuhkan pada saat keraguan itu menguasai kita? Bukanlah argumentasi, perdebatan, cemoohan, atau hinaan, tetapi damai sejahtera dari Allah. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan, di mana Yesus mau hadir dan menjumpai murid-muridnya, termasuk kita yang dikasihinya. Saudara, melalui tema memahami, mengalami, melakukan, kita dipanggil untuk berhenti dalam keraguan, tetapi terus berjuang untuk menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 28 yang mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Melalui perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit,
dan mendengar suara firman-Nya yang hidup itu, inilah yang membuat Thomas yang tadinya ragu-ragu untuk percaya. Melalui perjumpaan kita dengan Tuhan merupakan pengalaman yang indah yang memampukan kita untuk mengenal Yesus dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Marilah jemaat Tuhan, kita bersama-sama pada saat ini kita tundukkan hati dan pikiran kita ke hadapan-Nya dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Saat ini diberikan kesempatan kepada saudara untuk menaikkan doa pribadi. Kita tundukkan kepala, silakan saudara berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar kami memohon. Amin. Kita bersama-sama berdiri. Kepada setiap orang dengan sungguh-sungguh sudah memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau sudah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
duduk sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, sehingga melalui pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk mengerti setiap apa yang menjadi kehendak dan rencananya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada. Kami masih dapat menikmati kehidupan yang berasal dari Tuhan. Dan kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya saat ini kami berdoa. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat, kemampuan untuk boleh mengerti firman-Mu dan untuk dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sandarkan perenungan kami saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai ayat 51. Dicatat demikian. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami sudah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara, sedemikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca sungguh sangat menggetarkan hati saya. Mengapa, saudara? Karena ketika Yesus memanggil para murid, kebanyakan Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku." Sudah. Orang-orang tersebut langsung mengikut Yesus. Namun saat itu Yesus mulai bertanya. Bukan lagi bertanya sebenarnya, ini sebuah pernyataan Yesus. Ketika Yesus memanggil Natanael, saat itu Yesus mengatakan, "Inilah Israel yang sejati." Jadi rupanya Natanael di mata Tuhan sangat spesial. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya mengatakan bahwa
firman ini sangat menggetarkan spiritual saya. Mengapa? Mungkin saudara bertanya, kan pendeta kehidupan spiritualnya udah mantap gitu ya. Bukankah pendeta itu orang yang dekat dengan Tuhan? Bukankah pendeta itu sudah jadi orang yang spesial di mata Tuhan? Oh saudara, bahaya sekali pernyataan-pernyataan ini. Mengapa? Karena saudara mengukur seseorang dengan ukuran saudara, bukan dengan ukuran Tuhan. Saudara, apa yang menjadi ukuran Tuhan dalam kehidupan ini? Firman Tuhan mengajarkan dalam tema kita hari ini, memahami, mengalami, dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah ukurannya. Nah saudara, itu sebabnya pada hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk belajar tentang memahami, mengalami, dan melakukan seperti Nathanael, sehingga kehidupan iman kita menjadi kehidupan iman yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, hal yang pertama yang membuat saya merenung lebih jauh, sebutan kata Israel yang sejati. Saudara, kalau dikatakan Israel, itu mengingatkan saya saudara dengan peristiwa ketika Yakub berubah namanya menjadi Israel. Saudara, di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28 dan ayat yang ke-30 dicatat demikian. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau sudah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku sudah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, seorang Israel itu berarti seorang yang mau bergumul bersama dengan Tuhan. Apa yang digumulkan, saudara? Yang digumulkan adalah sejauh mana saudara memahami Tuhan, sejauh mana saudara mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan, dan sejauh mana saudara melakukan firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam diri Yakub. Yakub hidup dalam ketakutannya. Ketakutan kalau Esau tidak bisa menerima dia. Dia sudah mulai berpikir segala macam cara. Dia sudah memikirkan trik-trik apa yang akan dia jalani sebelum bertemu dengan Esau. Saudara, ketakutan ini membuat akhirnya Yakub melakukan apa yang jauh dari pikiran Tuhan. Dia hanya memikirkan segala sesuatu dengan pikiran-pikirannya sendiri. Saudara, apa yang saudara gumulkan hari ini? Dan sebagai orang Kristen, saudara diharapkan bergumul bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit saudara. Saudara sedang bergumul dengan usaha saudara. Saudara bergumul dengan anak-anak saudara. Saudara sedang bergumul dengan suami atau istri saudara. Dan pergumulan itu menakutkan bagi saudara. Hal-hal apa yang saat ini saudara siapkan untuk membuat saudara memiliki damai di tengah-tengah pergumulan saudara? Apakah saudara membawa pergumulan itu ke hadapan Tuhan? Apakah saudara mau bergumul bersama dengan Tuhan? Saudara, kadang-kadang ketika kita bergumul, yang pertama kali yang ada dalam pikiran kita adalah apa yang menurut orang benar. Apalagi ketika kita menghadapi sakit penyakit, biasanya yang kita lakukan adalah, ya aku udah datang sama Tuhan, tapi aku cari juga pendapat orang ini, pendapat orang ini, pendapat orang ini. Gak salah sih. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika mata hatimu tertuju pada apa kata orang. Kadang Tuhan berikan pergumulan itu dalam hidup saudara, agar saudara memahami,
mengalami dan melakukan firman itu dalam hidup saudara. Saudara, menundukkan diri dalam pikiran Tuhan enggak mudah. Saudara, satu kali saya menonton di televisi sebuah acara tentang dunia binatang. Saya melihat begitu banyak sekali binatang-binatang yang melahirkan banyak anak. Enggak satu dua ya, tapi banyak anak. Memang enggak semua binatang. Namun mulai terfikir oleh saya tentang manusia. Manusia enggak bisa sebanyak binatang mempunyai anak yang begitu banyak. Ada sih beberapa yang mengalami hal itu. Tapi saat saya mencoba menggumulkan hal ini, dan saya mulai bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan? Sebelum saya mendapatkan maksud Tuhan, disitulah saya tertunduk dan saya hanya bisa mengatakan, Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Mengapa? Karena saya melihat bagaimana binatang-binatang yang bisa melahirkan begitu banyak anak. Tuhan sudah siapkan strukturnya. Tuhan sudah siapkan segala hal sehingga binatang ini mampu melahirkan begitu banyak anak dan menyusuinya. Luar biasa. Saudara, jadi apa yang Tuhan ciptakan semua tidak lepas dari sebuah rancangannya yang sudah Tuhan pikirkan sebelumnya. Saudara, hal yang selanjutnya, saudara, ketika Yesus mengatakan Israel kepada Nathanael, saya mulai teringat kembali, saudara, tentang Nathanael. Nathanael yang sering berkumpul di pohon ara. Pohon ara itu tempat perjumpaan para rabi, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang bergumul dengan Tuhan. Di sana mereka saling menguatkan, mendengar ajaran-ajaran Taurat, dan mungkin juga disitulah tempat mereka untuk bisa berdoa dan bergumul bersama dengan Tuhan. Saudara, ada satu kata yang Yesus katakan di sana, Israel yang sejati. Saudara, ketika Yakub berubah namanya menjadi Israel, saya teringat dengan sebuah pemahaman. Yakub itu adalah sang penipu, betul ya saudara? Saudara, Israel itu tidak ada sesuatu yang palsu di dalamnya. Jadi, ketika Yakub berubah namanya menjadi Israel, di sana Tuhan mengubah hidup Yakub. Hidup Yakub menjadi orang yang bukan lagi penipu, tetapi orang yang berubah. Itu yang Tuhan mau. Saat kita mulai datang pada Tuhan, saat kita belajar untuk memahami pikiran-pikiran Tuhan melalui firman-Nya, di sanalah pikiran dan hati kita diubahkan. Saudara, Tuhan ingin setiap saudara dan saya menjadi Israel. Orang-orang yang berubah. Saudara, berubah seperti apa? Berubah untuk memahami, mengalami, dan melakukan firman-Nya, sehingga engkau menjadi bentukan seperti yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mulai merenungkan tentang Yakub yang berubah namanya menjadi Israel, saya teringat dengan satu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi ciptaan yang baru. Setiap orang yang datang pada Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, mereka harus menjadi ciptaan yang baru. Cara berpikirnya baru, cara merasanya baru, cara bertindaknya baru. Dan Tuhan juga ingin gereja Tuhan juga menjadi Israel, orang yang terus-menerus mau dibaharui oleh Tuhan. Saudara, saya teringat dengan Bapak Gereja Martin Luther. Dia mengatakan bahwa gereja itu harus menjadi gereja yang harus terus-menerus berubah.
Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja itu harus terus-menerus ada di segala masa, di segala perubahan zaman. Dan gereja itu harus jadi terang Tuhan di sana. Saudara, hal ini juga yang dicatat di dalam tata gereja kita. Tata gereja GKI. Saudara, di dalam tata gereja GKI, di sana sangat jelas sekali dinyatakan tentang hal itu. Bahwa gereja kita adalah gereja yang terus-menerus siap untuk diubah. Itu di dalam muka 5, poin 3 dan poin 6. Yang siap untuk terus-menerus membaharui kehidupan spiritualnya di segala masa, zaman, dan segala perubahan yang ada. Saudara, saya jadi teringat, saudara, mengapa sulit gereja berubah? Di dalam sejarah gereja begitu banyak gereja yang akhirnya berubah menjadi tempat bisnis. Karena gereja tidak mau berubah. Gereja hanya mengatakan, saya sudah nyaman, saya sudah seperti ini, dan saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Namun akhirnya gereja-gereja tergerus. Kehilangan umat yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan gereja tidak memberi jawab di sana. Saudara, teologi in loco adalah sebuah pemahaman teologi yang saya dalami sejak saya masih kuliah di sekolah teologi. Bagaimana teologi ini atau pemahaman tentang Tuhan, kehidupan spiritual di dalam Tuhan, itu bisa terus menerus kontekstual di dalam setiap perubahan. Dan Tuhan ingin sekali lagi, kan saya katakan bahwa yang namanya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang terus mau dibaharui oleh Tuhan. Saudara, dikasih Tuhan Yesus memang gak mudah untuk melakukan hal ini, saudara. Paling tidak, saudara, ketika saudara bertanya, bagaimana caranya saya dapat memahami, mengalami, dan melakukan firman, sehingga saya siap untuk diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Paling tidak, saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, saudara, ingat bahwa medan pertempuran kita adalah pikiran dan nafsu-nafsu kita. Disitulah saudara berjuang untuk bisa mengalahkan pikiran-pikiran saudara yang sempit ke dalam pikiran-pikiran Tuhan. Sehingga saudara bisa mengatakan di tengah-tengah pergumulan, aku memang orang yang belajar tunduk di hadapan Tuhan. Dan aku tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi aku dan selalu ada dan berjuang bersama dengan aku. Saudara, itulah kemenangan saudara saat saudara belajar untuk menundukkan pikiran-pikiran saudara ke dalam pikiran Tuhan. Saya tidak akan bosan-bosan yang mengatakan hal ini, karena disitulah letaknya kelemahan kita. Kita tidak mau bertempur di medan pertempuran, yaitu pikiran dan nafsu kita. Saudara, paling tidak ada 2 hambatan yang sering kali mendapat tempat dalam pikiran dan hati kita. Pertama, kuliner. Yang kedua adalah seks. Saudara, itu menjadi pikiran kita dan diberikan tempat yang sangat luar biasa. Saudara, coba kita belajar untuk mengalahkan 2 hal ini dahulu dalam pikiran saudara. Bukan berarti saudara gak boleh kuliner, tetapi kalau yang ada dalam pikiran saudara cuma kuliner melulu, saudara sedang memenjarakan hidup saudara dengan kuliner. Juga sama halnya dengan seks. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, firman Tuhan mengajarkan ketika saat itu Yesus mengatakan, engkau adalah Israel yang sejati.
Saudara, saya teringat dengan bagian firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara pada hari ini. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Tidak nampak keyahudian artinya tidak pamer kerohaniannya, kesalehannya. Namun yang secara rohani tunduk pada Tuhan. Sunat di sini bukan secara lahiriah, tetapi sunat di sini adalah sunat hati. Artinya belajar untuk menguasai pikiran dan hati kita ke dalam pikiran dan hati Tuhan. Saudara, itu yang Paulus ajarkan. Yang dimaksud dengan sejati. Saudara, saya teringat dengan kisah selanjutnya dari Natanael. Natanael mulai bertanya pada Yesus, dari mana engkau tahu bahwa aku seperti yang engkau sebutkan? Saudara, Yesus mengatakan, kamu adalah orang yang aku lihat di bawah pohon ara. Artinya apa, saudara? Sebelum Natanael datang pada Yesus, Yesus tahu keberadaan Natanael. Bukankah hal itu juga yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya? Saudara, saya teringat juga dengan firman Tuhan di sini. Firman Tuhan mengatakan, kenapa Yesus mengatakan dan mengajarkan kepada Natanael bahwa ia adalah Israel yang sejati, dan Natanael mengatakan, dari mana engkau tahu? Dan Yesus mengatakan, aku sudah tahu lebih dahulu. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh mata, pikiran, dan hati manusia. Dia tahu keberadaan saudara. Dia tahu apa yang sedang saudara pikirkan. Dia tahu apa yang saudara sedang gumulkan. Dia tahu apa yang saudara sedang kerjakan. Dia tahu kesusahan saudara. Dia maha tahu. Disitulah arti memahami. Dan itu yang membuat kita tunduk di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mengalami di sini, saudara? Keterbukaan Natanael untuk datang dan mengikut Yesus. Yesus mengatakan bahwa inilah orang yang seharusnya menjadi orang Israel, yang tidak hanya melulu hidup di dalam aturan-aturan keagamaan, yang malah menyesatkan orang-orang Israel, yang sampai hari ini masih menunggu kedatangan Mesias. Dan Yesus mengatakan, engkau luar biasa. Engkau bisa memahami bahwa ada sesuatu di balik diri Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat Natanael mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, mengalami di sini berarti hidup, berjuang, berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan saudara. Saudara, ini gak gampang menurut saya. Tetapi ketika kita mulai berjalan bersama Tuhan, gak ada yang mustahil. Itu sebabnya Yesus mengatakan, karena aku mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya kepadaku. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari itu. Artinya Yesus mau mengatakan kepada Natanael, jangan cukup mengalami dan memahami bahwa Tuhan tahu segala sesuatu, apa yang engkau perbuat dalam hidupmu, tapi engkau akan melihat lebih jauh lagi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Saudara, satu perenungan saja. Apa yang saudara alami ketika saudara hidup bersama Tuhan sampai hari ini? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara sampai hari ini? Apa
Apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara sampai hari ini. Saudara, ketika saudara mulai menggumulkan hal itu, saudara akan mengatakan, aku bisa ada sampai hari ini, itu semua karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang membuat saudara akan mengalami kembali hal-hal yang lebih besar dari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara sampai hari ini. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, ayo, engkau harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Nathanael. Saya akan berikan catatan kecil dalam sejarah kehidupan Nathanael. Apa yang dipercaya, apa yang sudah ditelusuri oleh gereja mula-mula dalam kehidupan Nathanael. Saudara, Nathanael adalah orang yang pertama dari murid Yesus yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Mesias itu sebelum Petrus mengatakan, engkaulah Mesias. Luar biasa ya saudara. Dia yang pertama. Kemudian saudara, di dalam sejarah gereja, Nathanael ini adalah seorang yang hidupnya kemudian di Armenia. Dia memberitakan firman Tuhan di sana. Sehingga Polemus, raja Armenia, menjadi Kristen. Dan itu yang membuat adik dari Armenius, Astiages, tidak menyukai hal ini. Itu sebabnya Astiages mencari cara untuk menangkap Nathanael yang saat itu bernama Bartolomeus. Disalib terbalik, hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup. Namun Nathanael tidak pernah mengatakan, aku tinggalkan Tuhan. Dia dipanggil Tuhan saat ia menjalani kehidupan yang sukar. Saudara, melakukan berarti setia sampai akhir. Apapun pergumulan saudara, apapun kesulitan saudara, itu yang membuat saudara dikatakan oleh Tuhan, engkau adalah Israel yang sejati. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara. Menjadi anak-anak Tuhan berarti siap untuk terus-menerus diproses oleh Tuhan. Di setiap masa yang saudara jalani, menjadi bentukan yang Tuhan kehendaki. Menjadi anak Tuhan yang mengalami terus-menerus perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan menjadi anak Tuhan yang setia sampai akhir. Tuhan berkati saudara. Marilah dengan berdiri kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat sekalian, kita bersama-sama sehati menundukkan pikiran dan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah, pujian, dan firman-Mu, serta pengakuan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia, yang terus-menerus mau membentuk kami, memampukan kami melewati setiap masa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi bentukan yang indah di mata Tuhan melalui pergumulan-pergumulan kami. Bapa di sorga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini merupakan perjuangan pergumulan kami semua, bukan saja sebagai anak Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, bahkan bagian dari dunia ini yang mengalami pandemi COVID-19. Kami tahu bahwa kami terbatas, namun kami diingatkan oleh firman-Mu agar kami menjadi orang-orang yang terus berjaga-jaga, menjadi orang yang terus-menerus mengandalkan Tuhan, orang yang terus-menerus ada di dalam Tuhan, dan siap dibentuk Tuhan menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di sorga, tolonglah pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun juga pemerintah bangsa-bangsa yang lain, saat harus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini, sehingga seluruh umat manusia boleh mengalami kekuatan, kemampuan menghadapi COVID-19, bahkan pandemi ini berakhir. Tuhan Yesus, Engkau tetap berikan kepada gereja-Mu dimanapun gereja-Mu ini berada, secara khusus untuk GKI Mahitasi. Kiranya Tuhan terus-menerus memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kemampuan, baik untuk para pengerja, para penatua, para aktivis dalam melayani Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan sungguh meneguhkan dan menguatkan orang-orang yang dilayani. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk keluarga-keluarga kami. Tuhan, ajar keluarga-keluarga kami untuk terus tunduk di hadapan Tuhan. Ajar seluruh anggota keluarga kami untuk selalu hidup di dalam Tuhan dan siap untuk dibentuk Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk setiap usaha, pekerjaan, studi dari semua anggota keluarga kami, agar mereka dapat melewati semua itu dengan baik dan berhasil. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh mengalami cinta kasih Tuhan, kesembuhan dari sakit, jalan untuk usaha yang baru, dan banyak hal yang Tuhan siapkan bagi mereka. Kami bersyukur karena Tuhan mendengar doa-doa mereka, dan Tuhan mau berjuang bersama mereka. Kami juga saat ini mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang menghadapi sakit penyakit, menghadapi usaha yang masih harus terus diperbaiki, menghadapi studi yang mungkin agak sedikit terhambat. Tuhan, turut serta dan buka jalan seperti yang Engkau janjikan. Tuhan akan membuka jalan karena kesetiaan kami, iman kami padamu. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk masa depan kami, masa depan gereja-Mu, masa depan bangsa-bangsa di dunia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, dengan seruan syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 dikatakan, "Persembahan
persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasamu kepada Yang Maha Tinggi. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Waikasi atau melalui QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawa ke gereja pada jam kerja tata usaha yang tertera di warta jemaat. Mari bersama kita menyanyikan pujian Bagi Yesus Kuserahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan hikmat-Mu kami beroleh kerelaan untuk memberi dengan berkat-Mu. Kami kembalikan syukur bagi-Mu. Sesungguhnya daripada mula semuanya ini, dan berkatilah persembahan ini menjadi karunia yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini bukanlah kita pernah atau bahkan sering merasakan keraguan yang sama seperti Natanael. Di tengah keraguan yang kita rasakan, Yesus tetap membimbing kita untuk percaya. Entah kita masih ragu atau kita sudah sangat yakin betul, Yesus tetap berjalan dan membimbing kita untuk melihat karya keajaibannya atas dunia yang Yesus kasihi. Biarlah keraguan kita akhiri dengan terus membuka diri kepada Tuhan, dengan keyakinan di dalam perjumpaan kita dengan Yesus akan memampukan untuk meneguhkan keraguan kita menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setia mematuhinya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. 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 Amin. Amin. Amin.